Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di workshop Esa Ilmiah di pertemuan keempat ya gitu. Kita udah berjalan selama 2 minggu, selama 4 pertemuan, dan pada malam hari ini sebenarnya ya udah aku spill di awal tidak akan banyak materi karena sepertinya udah habis sih materi dari aku terkait preparation untuk ikut esai kayak gitu-gitu. Dan mungkin lebih ke nanti fokus di review kayak gitu ya, terutama review pretestnya sama review post-testnya. Dan karena preview pretestnya belum selesai dari aku, jadi ya sepertinya akan aku kirimkan ke maksudnya email masing-masing teman-teman, email teman masing-masing besok kayak gitu maksimal, semoga. Dan nanti teman-teman bisa semacam melihat reviewnya, kemudian diperbaiki lagi, kemudian dikirimkan ke aku lagi sebagai post test, kayak gitu. Oke. Wait. Jadi, malam hari ini tuh lebih fokus ke sesi konsultasi sama diskusi kayak gitu. Harapannya teman-teman ini sih, aktif ya walaupun cuma 5 orang, semoga teman-teman yang terakhir, teman-teman yang di sini, yang 5 orang ini benar-benar teman-teman yang pengen banget, belajar kayak gitu untuk esai. Dan harapannya aku juga bisa belajar dari teman-teman kayak gitu, nggak cuma teman-teman aja yang belajar dari aku, mungkin aku juga bisa dari teman-teman, kemudian kita mungkin ada ilmu baru kayak gitu. Pun aku selama di sini juga belajar kayak gitu, maksudnya, gimana caranya menyesuaikan kayak gitu, biar mungkin ada materi-materi aku yang udah agak kolot nih, udah ternyata nggak relevan lagi ke teman-teman kayak gitu. mmm Apa ya, karena udah banyak sekali materi-materi esai kan yang dia sampaikan kayak di seminar-seminar, talk show, atau webinar kayak gitu. Jadinya mungkin materi-materi dari aku ada yang kayak kurang relevan, jadi aku juga belajar nih untuk memberikan apa ya, semacam ya materi gitu ke teman-teman. Oke, mau kok udah habis? Kok terima kasih sih, astagfirullah, sorry 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 sorry. Oke. Jadi, sebelum itu karena kayaknya kita ada nih sesi untuk basa-basi ya. Mungkin ada yang mau ini dulu kayak refleksi, apa ya, kayak semacam apa sih yang teman-teman udah pelajari selama 3 pertemuan sebelumnya kayak gitu. Mungkin bisa di-sharing-kan ke kita-kita semua, terutama aku gitu. Ada nggak ya? Anyone? Kalau mau ini juga boleh kok, boleh saran ataupun kayak kritik juga sangat-sangat diperbolehkan, biar menjadi sesuatu yang bisa aku improve ke depannya. Izin masuk, Kak. Oke, Kalau monggo. misalnya yang dipelajari workshop kemarin sih paling inget itu brainstorming gitu sih, Kak. Itu yang paling inget sampai sekarang. Soalnya pelajaran baru jadi keingetnya sampai sekarang. Terus disuruh susun-susun juga seru sih, Kak. BTW kamu Itu udah sih. Udah ini belum? Udah sempet Mhm. kayak ngelihat lagi belum ininya, sticky note di brainstorming-nya? Udah mungkin kamu iseng-iseng untuk ngerapihin, terus ngelompokin, terus eliminasi mungkin. Sebenarnya Udah aku ya, ituin tapi nggak jadi ngawur, nggak jelas gitu sih, Kak. Aku bingung oke oke. juga. Ada yang sama, ada yang ada yang nulis online offline, terus ada yang nulis hybrid. Nah, itu ya harusnya udah dieliminasi sih, tapi banyak orang nggak enak dieliminasi. Nah, jadi kalau brainstorming itu biasanya setelah kita kayak ada sesi untuk ngeluarin ide kita di Jamboard, terus kayak buat sticky note, itu bakal ada sesi ini sih, kayak eliminasi itu bareng-bareng, bukan satu orang sebenarnya. Tapi aku nggak yakin apakah teman-teman ada waktu kayak gitu untuk menyamakan, apa ya, kayak bareng-bareng untuk nyeleksi kayak gitu. Entar bakal ada diskusi juga sih, lebih ke brainstorming juga, tapi udah ada bahan yang dibahas kayak gitu. Kalau semua brainstorming kan belum ada bahan sama sekali, mungkin ada satu 2 orang, tapi kalau semua brainstorming itu udah ada bahan yang utuh, tinggal dieliminasi aja, mana yang relevan, mana yang enggak, terus gimana caranya nyusun ide-idenya.
gimana biar ini lebih alurnya biar bagus kayak gitu-gitu sih. Oke, thank you ya Farah. Mungkin ada lagi yang mau sharing selain brainstorming ya? Kayak aku juga kemarin keinget kayak gitu mau ngasih materi brainstorming karena kayaknya something new untuk beberapa orang kayak gitu sih. Juga aku dulu kayak gitu, baru tahu. PPT materi yang mana nih? Semua. Oh ya, ntar aku bakal share kok. Bakal aku share. Tenang. Oh dia live. Oke, oke. Ada yang mau ini menyampaikan lagi? Berapa sih? Sorry. 2016. Enggak mau basa-basi nih. Mungkin dari Isti, dari Lilia, ataupun dari Octavia, Okta. Monggo kalau ada yang mau disampaikan terkait materi kemarin. Kemarin ikut kan teman-teman? Ada yang ikut, maksudnya selama pelaksanaan kelas ikut semua kan? Harapannya sih ikut sih. Ikut. Apalagi yang waktu di brainstorming, karena kayaknya seru ya di brainstorming. Oke, ada yang mau disampaikan nggak sebelum ya kita move on ke sesi konsultasi? Maaf Kak, izin masuk Kak. Oke, monggo. Kalau misalnya kemarin kan itu ada brainstorming. Kan kalau brainstorming itu kayak penulisannya itu biar terstruktur maunya gimana-gimana. Berarti kan brainstorming itu sebagai dasar kita dalam menulis esai gitu kan Kak, kayak supaya lebih tahu mau bahas apa, kerangkanya bagaimana gitu nggak Kak? Ini question yang kamu tanya juga di slide kayaknya ya. Iya benar Kak, benar. Walaupun Aku kemarin walaupun anonim, mikir-mikir, sepertinya aku tahu ini kamu. aduh, nggak apa-apa deh Kak 2 kali nanya. Ya nggak apa. Jadi brainstorming sendiri itu kayak apa ya? Metode untuk lebih kayak lebih apa ya? Tahu apa yang dibahas sih sebenarnya. Sebenarnya juga bisa jadi kayak kerangka juga kayak jadi tuh ada yang kayak ngebahas bisa jadi kayak metode untuk buat kerangka, ada metode untuk bisa jadi metode untuk apa sih yang mau dibahas di idenya, di pembahasannya kayak gitu. Nah, kalau kerangka mungkin ya nanti kayak dari awal udah dibilangin kalau kita ini mau bahas kerangka. Jadi silakan input semua yang ada di pikiran teman-teman, kayak apa yang mau dibahas di pendahuluan. Nah, itu kalau ini ya, kalau tim ya, kayak enak gitu. Nah, entar kan kayak mereka pada nyusun nih, oh pakai data bla bla bla, terus kita bahas cuma topiknya tentang apa ya kayak mental health. Nah, terus kemudian ada yang nyeletuk, kita mulai dari kesehatan, kita mulai dari pandemi lalalili kayak gitu. Dan entar kan bakal ada setelah semua itu terkumpul, sticky note-nya, ya setelah itu teman-teman brainstorming lagi kayak nyusun kayak gitu, biar kerangkanya lebih teratur gitu, lebih apa sih, kayak runtut. Nah, itu untuk kerangka. Kalau untuk ide sebenarnya juga hampir sama kayak kerangka sih ya, apa ya, silahkan tulis apa yang ada di pikiran teman-teman terkait ide ini kayak gitu, seliar apapun, yang apapun dia yang ada di pikiran kayak gitu. Entar bakalan kepakai juga kok, entah itu kepakai sebagai apa ya, sebagai kayak kayak bukan cadangan sih jatuhnya, kayak sesuatu yang mungkin yang kayak bukan inti, tapi kayak jadi tambahan kayak gitu, additional. Nah, itu kan nggak apa-apa, tapi intinya semua ide tuh bakalan kepakai kayak gitu. Entah itu ntar bakalan keeliminasi atau enggak, tapi intinya bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika nanti di sesi diskusi atau sesi brainstorming kayak gitu. Dan sebenarnya kan karena aku tuh jarang ikut lomba yang tim ya, jadi ya jarang sih kalau pakai brainstorming. Brainstorming tuh sering pakai kalau semua project bareng aja. Jadi ya itu, kalau sendiri sebenarnya lebih ke ngide sendiri sih, kayak ya brainstorming sendiri kayak, "Oh aku mau bahas ini," kayak gitu. Entar kalau seumpama, kayak aku bingung ya aku minta feedback gitu dari teman aku yang udah aku percaya banget nih. Dia tuh kayak walaupun sebenarnya dia nggak jago-jago amat, tapi tuh paham gitu loh sebagai orang awam tuh, "Oh kalau aku ngebaca seperti ini tuh, aku bakalan enak baca alurnya," kayak gitu. Jadi sometimes
nge-review tuh nggak harus dari orang-orang yang berpengalaman atau orang yang jago, tapi juga dari orang awam juga bisa banget, gitu. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Siap. Oke, tadi Ali ini, untuk PPT-nya akan aku kirim kok nanti semua pertemuan. Tadi kamu sempat ini ya, sempat live ya? Oke, siap. Ada lagi nggak sebelum kita mulai? Oke. Apa ada? Satu orang deh yang mau nyampaikan ini, apa yang kamu pelajari, apa yang teman-teman pelajari selama di workshop kemarin. Sebenarnya nggak kemarin juga sih, kayak dari pertemuan 1 sampai 3 gitu boleh, kalau ada. Oke, nggak ada kayaknya ya? Oke, jadi kita mulai aja. Aku sih expect-nya nanti bakalan kayak nggak bakal selesai nggak bakalan berakhir setelah jam 9 sih kayaknya, karena sedikit banget bahasanya, but it's okay. Karena kemarin-kemarin kita udah sempet selesai jam 10, jadi sepertinya bisalah, apa ya, agak, mereduksi waktu, gitu. Oke, jadi materi, apa yang kita bahas, apa yang kita bakalan apa ya, pelajari hari ini itu sebenarnya bukan pelajari, tapi lebih ke kita bahas bareng. Apa yang bakalan kita lakukan hari ini adalah yang pertama konsultasi, entah itu teman-teman melalui Slido, melalui chat Zoom, melalui ngomong langsung juga boleh, kemudian diskusi. Diskusi di sini tuh lebih ke ya terserah sih, kayak ya udah kita sesi Q&A aja full of the time kayak gitu, ngomong esai kayak gitu. Diskusi ini tuh, termasuk teman-teman ngasih saran, ngasih kritik, ngasih request materi kayak gitu boleh banget. Karena minggu depan itu kalau aku lihat template-nya tuh cuma review pretest teman-teman, kemudian nge-review post test-nya sama presentasi. Kayaknya kalau, bisalah kalau ditambah-tambahin materi-materi kayak gitu, kalau teman-teman ada request. Karena materi dari aku sepertinya udah habis, dan aku nggak ada materi lagi nih, aku bingung mau nyampain apa. Mungkin nanti kayak, apa ya, oh ini nih, aku akan kalau sempet nanti aku akan nyampaikan, apa sih perbedaannya esai juara sama esai nggak juara. Kayaknya itu belum kusampaikan di awal-awal. Seharusnya itu udah aku sampaikan di awal, tapi kayaknya nggak aku sampaikan. Ya, itu kayaknya kalau terus kemudian aku mau pick presentator. Di sini tuh kayak berapa orang sih yang join? 8 orang ya? 7 orang berarti. Nah, karena kemarin tuh ada yang minta ini kan materi presentasi dan sepertinya akan sangat-sangat seru kalau semua kita, apa, kayak simulasi presentasi kayak gitu. Entar ada yang presentasi, ada yang selaku juri, ada yang nanyain kayak gitu. Sebenarnya lebih ke ajang untuk belajar aja, mungkin ada yang teman-teman minggu-minggu ini ataupun bulan-bulan ini itu lagi lomba. Nah, bisa jadi tuh teman-teman, latihan presentasi di sini kayak gitu. Entar silahkan untuk mungkin mengajukan diri ataupun kita pick, lebih ke kayak maksa sih. Oke, untuk konsultasi silahkan, akses ataupun silahkan bertanya melalui Slido di s.id/slido/konsultasi atau silahkan sampaikan langsung aja di sini kayak gitu. Terus oke, ini post test karena kan, kemarin ada pretest, sepertinya kalau cuma pretest doang nggak ada post test tuh kayak, apa gitu kan, kayak udah kayak kita nggak tahu perkembangan teman-teman juga apakah, better ataukah sama aja ataukah menurun kayak gitu. Dan poster di sini tuh sebenarnya mudah-mudah aja sih, kayak teman-teman silahkan untuk, apa ya, kayak menyempurnakan apa yang menyempurnakan pretest-nya kayak gitu, sesuai dengan review yang akan aku sampaikan, yang aku berikan lewat email nanti. Di sini reviewnya tuh bakal aku kirimkan maksimal Senin, entah itu Senin kayaknya Senin 2, 3, 5, 9 deh, dan harapannya sih teman-teman mengumpulkannya sebelum Sabtu ya kayak kemarin. Jadi aku akan ada waktu nih di Minggu itu untuk review post test teman-teman kayak gitu. Nah, harapannya juga dari poster tersebut tuh udah dilengkapin kayak gitu,
dilengkapin sampai penutupnya. Jadi kayak udah ada pembahasan sama penutupnya. Walaupun sebenarnya nggak wajib, tapi akan lebih bagus kayak gitu kalau teman-teman, udah nulis pembahasan sama penutupnya kayak gitu. Jadi aku juga tahu, kan kemarin kayaknya aku minta ini ya, alur pembahasan ya, kan, jadi kan udah ada nih, apa yang ingin dibahas. Jadi silakan teman-teman untuk ngebahas, untuk ngembangin apa yang teman-teman udah tulis di alur penulisannya. Terus untuk sesi presentasi, besok itu kayaknya kita mau kayak simulasi gitu sih. Aku bingung nih, apakah ada yang mau ya oke oke, sebelum itu mungkin aku mau nyampein teknisnya. Jadi teknisnya itu kayak presentasi selama 7 sampai 10 menit apa ya? Oke, 8 menit aja, per orang tuh 8 menit, kemudian ada sesi Q&A sekitar 5 menit. Jadi per orang tuh bakalan 13 menit ya, maksimal 15 menit lah kayak gitu. Jadi aku akan milih mungkin kayak sekitar 3 sampai 5 orang, dan harapannya sih teman-teman ada yang mau mengajukan diri ya, terkait presentasi kayak gitu. Apapun presentasinya, maksudnya, maksudnya ya tetap in term of essay ya, maksudnya entah itu topiknya apa, dengan kompetisi apa, kayak gitu, boleh banget. Mungkin ada yang mau mengajukan diri? Ada nggak ya? Mengajukan diri untuk presentasi ada nggak ya? Haha, semoga ada ya guys. Wah diem. Oke, nggak ada yang mau mengajukan diri, oke. Nah, iya jadi, gini, jadi, entar tuh maksudnya di minggu depan ya teman-teman ini, bukan minggu ini. Jadi minggu depan, entar tuh teman-teman silakan untuk buat PPT-nya juga. Nah, aku tuh kayak mau balik keringanan sih, bagi teman-teman yang mau presentasi, itu boleh kalau kalau nggak buat post-test. Tapi kan maksudnya sayang juga kan kalau semua teman-teman itu nggak tahu perkembangannya gitu. Jadi ya bagus kalau semua double kill, post-test juga, PPT juga apa, presentasi juga iya, kayak gitu. Sinta mau? Aku belum ngumpulin essay yang kemarin bahkan Kak, kayaknya mau bikin dulu deh. Nangis. Kalau kelar belum deh Kak. Tapi kalau misalnya kelar Oke. aku mau deh. Gimana? Kalau apa? Kalau misalnya udah kelar semuanya, aku boleh deh ntar minggu depan. Insya Allah tapi. Untuk presentasi ya? Oke, entar akan aku follow up gitu orang-orangnya siapa yang akan presentasi. Jadi akan kutagih. Oke Kak. Oke, Sinta Nurmala. Oke, ada lagi yang mau mengajukan diri? Ada nggak teman-teman? Siapa nih yang join hari ini? Udah kayak dosen banget nih. Oke, Isti, mantap. Isti Hasana. Ada lagi? Bagusnya aku tidak sempat untuk nunjuk nih kayak dosen-dosen gitu. Kamu gitu kan agak serem kalau ditunjuk. Mungkin yang mau lomba-lomba, yang mau lomba dalam waktu dekat boleh nih kayak sambil role play kayak gitu, role play simulasi. Ada lagi nggak? Ali, Farah, terus siapa lagi nih? Okta, Lilia, monggo loh kalau mau ini presentasi. Nah, kemarin udah. Oh, belum itu. Kemarin udah tapi belum sampai selesai. Belum sampai detail ada SWOT gitu-gitu. Oh, oke. Tapi udah pernah presentasi kan? Sebenarnya boleh kok kalau presentasi dengan topik-topik yang sebelum-sebelumnya, nggak harus yang disampaikan di post-test, di pre-test kayak gitu. Lebih ke role play aja gimana caranya presentasi kayak gitu. Nanti juga bisa teman-teman ngasih feedback kayak gitu. Gitu sih. Gimana? Pengen tapi belum dapat topik. Oke. Yang aku sampaikan tadi sebenarnya boleh kalau mau pakai topik-topik sebelum-sebelumnya.
Astagfirullah, tidak aku ngakak lagi. Oke. Oke. Gimana ya ngomonginnya ya? Ya terserah sih kalau mau presentasi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kan jadi kesempatan banget kalau semua presentasi. Saya belum diselesaikan, Kak. Oke. Oke, jadi baru 2 ya. Kalau semua nanti mungkin nanti aku akan coba ngomongin deh di grup gitu, siapa yang mau presentasi kayak gitu, dan harapannya sih ada yang mau presentasi ya. Tadi aku udah kasih ini semacam keringanan, kayak keringanan sih, kayak ya keringanan lah, keringanan kalau keringanan kalau semua presentasi boleh kalau nggak post test ya, bukan nggak pretest, nggak post test kayak gitu. Mau sih mau, tunggu sempurna dulu esainya, kasihan kalau nggak terlahir sempurna. Oke, siap. Oke, boleh deh, entar mungkin aku follow up ya ke kamu. Apakah udah selesai esainya atau belum. Oke. Jadi sejauh ini ada 2 yang mau presentasi, ada cinta sama istri. Oke, we'll see. Oke. Oh, udah ternyata. Oke, udah selesai, aku mau buka slide-nya ya. Stop share. BTW slide-nya itu baru dua yang ngisi. Sebenarnya aku kayak kenapa kok ngide untuk buat slide, karena harapannya sih kayak bisa apa ya, biar nggak harus bertanya langsung di Zoom gitu loh, yang nunggu-nunggu gitu. Nanti kalau lewat slide kan lebih enak, lebih cepet kayak gitu. Mungkin teman-teman udah nanya sejak kemarin, sejak pagi tadi, tapi but belum ada yang nanya, it's okay. Aku coba jawab satu persatu ya yang ada di chat Zoom, yang ada di Slido. Oke, yang pertama adalah cara sitasi website di penulisannya itu gimana. Oke, oke, kemarin kayaknya aku ini ya, oh oke, aku keinget, aku ada utang terkait Mendeley. Teman-teman udah pada download Mendeley atau belum? Atau udah punya? Kalau belum nanti coba aku contohin deh. Kayaknya aku udah bisa deh nyontohin. Udah ada yang tahu Mendeley atau udah download? Belum. Oke. Sudah, Kak, tapi pas diterapin belum bisa. Oke. Jadi gini. Oke. Coba ya, stop share, pindah ke Mendeley. Ke screen. Oke, sudah, mantap. Jadi, dia kan nanya terkait ini kan, terkait website, dan sebenarnya di Mendeley di kayak kan ada banyak jenis sitasi kan, ada banyak jenis style sitasi, ada yang Harvard, APA, apalagi ya, setahuku itu doang. Dan untuk kan jenisnya macam-macam nih terkait style sitasi. Nah, aku tadi juga sempat lihat nih, kayak citasinya untuk Harvard, untuk website itu seperti apa. Nah, sebenarnya ada juga yang lebih simpel terkait buat citasi ataupun DAFPUS gitu dengan Mendeley. Gini, untuk website itu tuh sebenarnya mudah banget teman-teman. Jadi itu teman-teman silakan buka Mendeley-nya. Ini kelihatan nggak ya Mendeley-ku? Semuanya kelihatan sih. Enggak yakin kalau kelihatan. Jadi tuh kalau teman-teman nanti download Mendeley, ini tuh udah banyak isiannya ya, tapi ya nanti teman-teman silakan isi deh. Maksudnya silakan teman-teman isi sendiri. Oke, kalau semua website itu biasanya teman-teman silakan buat entry sendiri di Mendeley-nya gitu. Jadi lewat file, kemudian add entry manually. Ini kalau English ya, aku nggak tahu apakah ada versi Indo, tapi kayaknya English semua deh. Nah, ntar tuh ada banyak sekali tipenya. Ada yang jurnal artikel, buku, siapa nih? Komputer program, ada film, ada majalah, ada koran, ada paten, ada report, ada televisi broadcast, tesis, webpage, working paper. Nah, kalau website sepertinya kita pakai webpage. Nah, kayak gitu. Silakan teman-teman kalau kan ini, aku contohinnya itu
artikel ini ya, Tonga, karena ini sepertinya isu yang sedang happening saat ini, itu tsunami di Tonga, dan coba deh aku, buat citasinya. Jadi di sini, apa sih entry-nya, lupa. Ada author, ada publication, year, kayak author nggak perlu, data access, date, maksudnya diakses kapan, sama URL-nya. Oke, jadi judulnya waduh, bentar. Ini tuh kalau di-copy sepertinya bakalan bentar ada entry baru. Ada kayak gini, aku pernah nyoba tadi soalnya. Nah, terus untuk autornya, di sini autornya tuh bisa jadi penulisnya sama editornya kayak gitu. Jadi kita ambil dua-duanya sekalian. Dia ada Ahmad Naufal Zulfaroh sama Rizal Setio Nugroho. Nah, kalau autor di sini tuh nulisnya dari last name ke first name. Nah, di Zulfaroh, Ahmad Naufal. Dan setelah di enter, terus Nugroho Rizal Setio. Nah, gitu. Udah. Terus, kok jurnal? Sorry, page. Publikasinya tuh pakai Kompas. Tahunnya jelas 2022. Kemudian data diaksesnya tanggal 16. 2022. URL-nya. Oke, URL-nya. Save. Oke, udah. Nah, gini. Ntar hasilnya bakal seperti ini. Nah, gimana caranya nerapinya ke esai? Sama kayak kita mau mensitasi kayak gitu. Silahkan teman-teman buka Word-nya. Aku lupa caranya mengintegrasikan, kayak connect gitu, connect antara Mendeley sama Word, tapi teman-teman sebenarnya bisa aja cari di tutorial YouTube. Kayaknya mudah banget gitu loh. Aku lupa ada kayak semacam kayak opsi ataupun tombol gitu sih, kayak teman-teman mau pilih gimana cara connect ke Word kayak gitu. Jadi kalau ntar udah connect dengan Word-nya, silahkan teman-teman untuk insert citation kayak gitu, terus go to Mendeley. Setelah itu silahkan pilih mana yang mau disitasi. Nah, tadi kan aku mau citasi ini kan. Mana tadi? Zulfaroh. Nah, ini. Zulfaroh Ahmad Naufal sama Nugroho ini. Silahkan pilih site. Udah. Nah, gimana caranya untuk ngebuat daftar pustaka? Ya silahkan di-insert bibliografi. Ntar kayaknya kalau kayak di sini ya, di page kedua, daftar pustaka. Set bibliografi. Nah, udah. Kayak gitu. Jadi ntar kalau setiap teman-teman mensitasi, itu tuh bakalan udah langsung ngedirect gitu loh, ngedirect Davpusnya kayak gitu. Jadi nggak perlu untuk manual buat daftar pustaka kayak gitu sih. Dan tadi kan ada yang bilang kalau udah pakai Mendeley tapi kayak kurang rapi atau kurang apa tadi? Belum bisa pas. Nah, itu biasanya agak ini kayak langsung ngedrag gitu kan, ngedrag paper jurnalnya gitu ke Mendeley, dan mungkin ada isiannya kayak yang kurang tepat. Contohnya gini, jadi tuh kita bisa ngedrag loh teman-teman, ngedrag kayak suatu jurnal gitu langsung ke Mendeley-nya. Semoga kelihatan sih. Oke, jadi aku mau coba ngedrag ya. Mana nih? Ini. Jadi contohnya aku ada jurnal terkait preparasi untuk bioplastik dengan soya. Soya itu kedelai gitu. Wah, bentar. Karena ini gini berarti udah aku coba entry biasa aja lewat add.
Preparation. Nah, ini. Nah, ntar tuh bakalan ke ini sendiri. Kayak bakalan apa ya? Ngedirect sendiri gitu loh. Dia bakalan bisa ngebaca sendiri kayak judulnya, siapa autornya, dia jurnalnya apa, terus abstraknya isinya apa, URL-nya, publisher-nya, keyword-nya. Oh, udah lengkap nih, ada DOI-nya, ISSN-nya, kayak gitu. Enak sih kalau pakai ini, pakai Mendeley, tapi ada juga yang kayak pakai Mendeley, terus format dari jurnalnya tuh format dari paper jurnalnya tuh emang kayak nggak bagus gitu loh, kayak bukan paper jurnal yang kayak mudah dibaca. Pernah tuh kayak mungkin kayak jurnal-jurnal Indonesia ya, kan nggak apa ya, belum banyak kayak nggak ada format yang baku kayak gitu, format yang khusus banget gitu loh, kayak dibandingkan Elsevier kayak gitu. Nah, makanya nanti kalau semua kurang sesuai itu silakan teman-teman edit kayak gitu lewat kayak gini, bisa diedit. Jadi ini tuh editable, kayak bisa diedit gitu. Itu sih. Nah, kalau semua mau mesitasi ya silahkan teman-teman di cite aja di Google di Word-nya. Contoh pakai insert citation, kemudian go to Mendeley, mau mesitasi ini. Udah di save. Kayak gitu, ntar bakal udah langsung muncul di Davpus-nya dan udah urut. Maksudnya udah urut dari huruf kayak dari alfabet. Maksudnya udah urut secara alfabet kayak gitu. Jadi nggak perlu ngotak-atik lagi. Mungkin tinggal diedit ininya aja sih, kayak apa? Diedit diedit formatnya aja biar katakan rata kiri sama fontnya berapa gitu. Itu doang. Dari Mendeley ini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Apa udah pada familiar semua terkait Mendeley? Semoga udah ya. Kak, mau nanya Kak. Untuk Mendeley itu kita cuma upload PDF jurnalnya itu ya. Soalnya kalau dulu Ali diajarin, kita tuh ngisi manual gitu loh, data-datanya gitu kayak namanya, terus penerbitnya dan sebagainya. Jadi Ali mikir daripada pakai Mendeley enak langsung otomatis di kita dewe aja gitu loh daripada pakai Mendeley gitu. Bisa kok, tadi aku bisa langsung, sebenarnya bisa langsung ngedrag kayak kamu dari kayak pernah kan upload Google Drive, nah kayak gitu langsung ngedrag jurnalnya dimasukkan, ntar udah langsung kebaca. Tapi sometimes itu kalau jurnal-jurnalnya kayak nggak bagus, gimana ya ngomonginnya ya, kayak formatnya nggak bagus gitu tuh, kayak ada entry-nya yang kurang tepat gitu, yang kurang pas gitu. Sebenarnya enak banget pakai Mendeley BTW. Oh, oke. Nanti dicoba Kak. Soalnya dulu kayak pakai tuh ya kita harus ngisi kayak biar data data diri Pakai entry penulis manual gitu ya. gitu. Iya, jadi kata lebih baik manual aja lah daripada ngisi ini, cuman dia terintegrasi doang. Kalau dulu tuh gitu belajarnya. Oke. Terima kasih Kak. Siap. Sebenarnya ada juga yang ini nggak perlu citasi jurnalnya. Sorry. Nggak perlu upload jurnal, nggak perlu download jurnalnya, bisa langsung pakai Google Scholars. Kayak aku ini juga baru belajar kayak gitu lewat ada nih kayak di akun-akun di Instagram itu kan pakai buat tutorial kan. Nah, dia pakai tutorial Mendeley. Nggak kelihatan ya, sebentar. Jadi dia sebentar. Kok nggak bisa? Oke, jadi dia tuh kayak gini contohnya. Teman-teman silahkan, teman-teman dari Google Scholars nih, aku yakin teman-teman udah pada familiar kan terkait Google Scholars kayak gitu, tempat di mana jurnal-jurnal berada. Teman-teman silahkan klik site-nya, kemudian, nah di sini tuh ntar kan banyak nih, tapi kan ini juga citasi. Sebenarnya sama aja sih, kayak apa ya? Kayak manual sama aja. Tapi kan kalau semua dipakai
pakai Mendeley, menurut aku tuh lebih enak karena dia tuh udah terintegrasi, terus plus dia tuh udah langsung apa sort, langsung ngurutin kayak gitu secara alfabet. Jadi kalau sama teman-teman pakai Harvard ya silahkan di blok ininya yang mau dipilih, kemudian dipilih Revman. Apa sih? Aku nggak tahu, tapi aku nyarinya juga gitu Revman gitu. Ntar bakal ada ke download gitu sih. Nah, Scholars 2. Nah, terus setelah itu teman-teman balik ke Mendeley, terus aduh apa ini? Wait. Balik ke Mendeley, terus silakan ya kan tadi kayak di-add apa ya, filenya gitu. Nah, tadi kan aku namanya Scholars 2. Ntar bakal muncul ini fans. Nah, kalau semua mau ngesitasi, silahkan disitasi aja secara langsung. Oke. Mana sih reference sitasi? Oke. Udah langsung ke direct dan itu udah langsung di short secara alfabet. Nah, gitu sih. Jadi ada 2 versi. Tapi kayaknya kalau aku seringnya pakai PDF langsung sih, ngedrag gitu dari kayak dari file penyimpanan aku, kemudian aku drag ke Mendeley, ntar dia bakal ngebaca gitu. Kalau sama jurnal-jurnal kayak Elsevier, jurnal apa lagi ya? Seringnya itu doang sih. Itu kayaknya enak gitu, dia langsung bisa ngebaca tanpa ada yang perlu direvisi. Kalau yang lain tuh ada yang perlu direvisi gitu, dan itu sulit. Oke. Oke, semoga pada paham ya terkait Mendeley. Semoga bisa diterapkan juga, bisa membantu teman-teman untuk buat citasi atau enggak buat Javpus kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya terkait Mendeley? Sebelum kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nggak ada ya. Semoga pada paham terkait Mendeley-nya. Terus pertanyaan kedua, ini udah dijawab tadi ya di awal. Tapi coba deh kita, ada yang mau main-main lagi nggak terkait sticky note-nya kemarin? Coba deh aku buka lagi sticky note-nya. Apa kemarin tuh? s.id/ nih. Nah, gede banget. Wow, banyak banget. Aku aja bingung bacanya, apalagi warnanya sama-sama kuning. Kayak nggak enak di mata gitu. Oke, coba aku ini ya, share di chat Zoom. Nggak bisa. Bentar. Stop share dulu. Oke. Ini kan banyak nih. Dia tuh banyak yang ngebahas apa sih? Kayak, oh dia, oke. Udah ada yang join belum? Belum. Belum ada yang join nih. Oke. Kalau mau main-main dengan brainstorming, boleh banget. Ini tuh ada yang ngebahas teknisnya, divisi yang diperlukan, ada kerjasama. Kayak aku bingung juga sebenarnya untuk nyusun. Tapi silakan teman-teman susun deh. Dan ganti warnanya. Karena tidak enak banget dibaca kalau kuning semua. Ada yang pakai media nih, media. Oke, karena ini terlalu banyak ya. Kalau teman-teman mau kecilin juga boleh. Ntar terus kalau membaca tinggal di zoom aja. Di zoom in gitu. Oke, ini media. Aku akan buat media di sini. Ini ada yang
Oke, volunteer dari yang oke. Bingung guys saya. Saya juga bingung nih. Oke, wait. Ada yang nyoret-nyoret nggak jelas. Ini pihak yang terlibat nih, ada pemerintah. Oh, ini programnya yang dia mau ngebuka volunteer. Aku bingung teman-teman. Ada yang punya ide? Wah, bingung juga nih. Maaf Kak, terlalu random itu Kak. Iya kan, main random banget. Oke, mungkin karena di awal nggak ini ya, nggak dibatasi apa yang mau dibahas. Jadi ya itu mungkin salahnya. Tapi at least teman-teman paham kan terkait gunanya brainstorming. Itu. Ini Paham, Kak. kalau secara umum kan ini ada yang ngebahas terkait latar belakangnya nih, kayak platform media sosial yang sorry, ada yang ngomongin mana tadi? Kok nggak ada? Hilang tiba-tiba. Kayak apa? Pandemi ini ngebuat banyak sekali yang banyak kena mental illnesses, terus ada yang ngomongin tentang media apa yang digunain, kemudian gimana programnya, ada yang pakai sesi curhat, kemudian ada yang ngadain virtual campaign, kemudian ada yang brand development, ada yang ngomongin targetnya siapa aja, ada yang remaja, ada yang kayak apa ya? Ini remaja kayak 13 sampai 24 tahun. Terus ya banyak remaja sih. Terus nanti programnya seperti apa, ada yang ada mentoring, terus ada yang mau ngebuat lomba kecil-kecilan kayak share story kayak gitu-gitu. Oke. Banyak ya, tapi intinya menurut aku bisa lah dikelompokkan kalau teman-teman sempat untuk kelompokin. But Kak, lebih mudah gitu kalau sempat ada brief gitu kan, ada brief dari awal kita mau ngebahas ini, ngebahas itu gitu. Nggak bakalan se-random ini. Ini terlalu random sih. Ada yang ngebahas kerangka kayak gitu, ada yang ngebahas konten idenya. Maksudku ada yang ngebahas idenya seperti apa gitu-gitu. Oke. Mungkin sambil teman-teman mungkin apa ya, main-main dengan brainstorming-nya, ada yang mau ditanyain nggak? Kita langsung aja deh di sesi konsultasi atau diskusi gitu. Kayaknya udah habis juga. Yang ditanyain di slide juga udah habis, udah nggak ada sih. Cuma 2 doang. Boleh banget nih. Kak, aku boleh nanya nggak? Monggo, Kalau langsung monggo. gini. Monggo, boleh. Ini sih, kan kalau misalnya cari referensi dari jurnal-jurnal gitu, tapi kayak agak pusing gitu, Kak. Ada nggak sih teknik kalau misalnya cari jurnal kayak langsung tahu poin pentingnya di mana gitu? Kayak kadang gimana ya, baca jurnal, abis baca jurnal tuh malah makin pusing gitu. Nggak nangkep gitu, Kak. Caranya gimana ya, Kak? Oke, bentar. Kamu mau ngambilnya tuh ngambil apanya dari jurnalnya? Gimana? Biasanya kayak gimana, Kak? Nah, jadi tuh kayak tahu dulu apa yang mau diambil dari jurnalnya. Kayak kamu butuh datanya dia, kamu butuh apanya. Jadi kayak ditentuin dulu, gak langsung baca jurnalnya gitu sih. Nah, kamu semester berapa BTW? Aku mau semester 4 sih. Semester 4. Nah, jadi tuh kayak mungkin kalau di jurusan aku tuh ada metode penelitian gitu. Kayak dikasih tahu gimana caranya baca jurnal. Mana yang harus terlebih dahulu dibaca untuk jurnalnya. Terutama kalau di aku kan jurnal-jurnal ilmiah kan, jurnal-jurnal yang isinya tuh kayak penelitian-penelitian gitu loh, yang ada di Elsevier gitu-gitu. Kayak ya kalau saya tema seperti itu ya. Nah, itu tuh baca terlebih dahulu abstraknya sejelas, kemudian setelah itu baca kesimpulannya. Itu paling penting. Nah, kalau semua dari abstrak sama kesimpulannya itu udah ada yang nyangkut, nah teman-teman sebenarnya yang paling penting tuh di abstrak, kesimpulan sama di introduction. Kalau pembahasan sebenarnya nggak harus dibaca banget. Nah, boleh dibaca kalau semua dari abstrak,
kesimpulan, sama introduction-nya tuh ada yang kamu kayak, "Oh ini menarik nih," kayak gitu. "Ini kayaknya aku perlu datanya." Nah itu silakan dibaca, detailnya di pembahasan ataupun di material, terus di material and apa sih lupa aku, alat dan bahan lah istilahnya, kayak gitu. Tapi kalau kalau seumpama nyari jurnal tapi untuk untuk ngambil data, ngambil apa ya, kayak data gitu. Semua kan aku sering juga kayak gitu. Jadi tuh baca paper jurnal, tapi cuma untuk ngambil data yang dia pakai. Data yang dia pakai itu kayak di pendahuluannya. Ya, pastiin dulu kalau paper-nya itu tuh relevan. Maksudnya, apa ya, dia relevan sama yang kamu bahas jelas, terus relevan sama yang kamu cari. Setelah itu baca di pendahuluan. Gitu sih, yang paling penting tuh tahu dulu, apa yang kamu cari, jangan langsung baca jurnal kayak gitu. Kayaknya kalau kayak gitu nggak bakalan efektif juga, kamu nggak tahu apa yang kamu cari, kayak gitu sih. Sebenarnya nggak hanya jurnal jurnal doang sih yang bisa dijadiin referensi kayak gitu. Mungkin data-data kayak data-data, BPS gitu, terus di kata data juga bisa dipakai. Kalau sejauh ini aku pakainya itu di pendahuluan ya. Seringkali itu ya introduction introduction dari jurnal-jurnal yang udah maksudnya aku ngambil introduction-nya dari suatu jurnal kayak gitu. Coba aku parafrase, kemudian, aku citasi kemudian aku citasi, kayak gitu. Gitu sih. Tadi siapa yang nanya? Sorry. Sinta atau Aku Kak. Oh berarti kan ini ya, aku pernah ada tugas paper. mhm. Terus kayak buat di landasan teorinya itu aku kayak ini referensiin dari jurnal orang lain tuh boleh kan Kak? Boleh, tapi harus diparafrase tetap. Oke. Kak. Terus kalau misalnya mau ngambil data tuh kayak misalnya kemarin kayak nyari data apa ya? Misalnya ini jumlah jam kerja misalnya di Jepang kan kemarin Mhm. udah sempet nyari ya. Terus boleh nggak sih kayak kan agak pusing juga ya kalau misalnya cari di Badan Pusat Statistik Jepangnya kan agak nggak tahu ya nyarinya kemana aja kayak boleh nggak sih kayak langsung ngambil datanya dari si jurnal Jurnal. itu gitu? Boleh kok, Iya, boleh 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 ya? boleh 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 banget kayak gitu. Pun kayaknya kalau yang setahu aku ya, kalau aku nggak salah, semoga nggak salah sih. Jadi tuh kan dia bakalan ngesitasi juga kan, ya kan? Ya Iya nggak sih? Kak. Nah, itu tuh kamu mensitasinya tuh 2 orang. Jadi citasi yang jadi kalau seumpama si A ini autor yang kamu ambil datanya gitu. Nah, kamu mensitasi A, kemudian kamu mensitasi apa yang disitasi oleh A. Gitu, jadi ada 2. Jadi kamu tetap ngasih kontribusi juga ke dia yang udah ngambil udah ngambil data dari yang mungkin dia udah ngambil data duluan dari BPS Jepang gitu mungkin. Gitu sih, boleh kok, boleh. Oh Kayaknya beberapa jadi orang 2 juga kayak gitu ya? setahu aku kayak Di gitu, untuk oke oke. citasinya. Oh ya Kak, terus satu lagi berhubung sama citasi, kayak kan ada nih misalnya di paper itu, kayak, ngambil teori tapi kayak sama gitu dari, paper orang lain gitu. Jadi kayak udah disitasi dari sananya, terus kayak berarti kalau misalnya kita mau ngambil teori dia kayak 2 kali gitu ya Kak? Atau kita harus merujuk ke paper utamanya? Baca langsung di situ? Oke. Oke. Ini juga sesuatu yang aku agak bingung juga sebenarnya. Mhm. Apakah kita perlu untuk ngebaca paper yang dia rujuk atau ya udah kita baca aja yang dia tulis kayak gitu. Mungkin PR buat aku. Tapi kalau setahu aku, kita bisa pakai yang paper yang dia udah baca, paper yang dia tulis, tapi tetap mensitasi dua-duanya. Dari yang dia tulis, maksudnya, aduh ngeblank nih saya. Dari citasi namanya dia sama yang disitasi kayak gitu. Gitu sih kalau setahu aku ya. Mungkin nanti aku coba coba tanyain ya ke dosen aku kayak gitu yang lebih tahu kayak gitu. Oke Kak, jadi kalau bisa tuh dua-duanya dimasukin gitu ya Kak, kalau Mhm. disitasi? Oke Citasi kan Kak. lebih ke ini kan, kayak memberikan kayak penghargaan gitu nggak sih ya citasi itu. Nah jadi kita ya ngasih ngasih oke kredit, ngasih kayak reward gitu bagi mereka yang udah berjasa ngasih kayak gitu, ngasih, referensi ke kita dan kita ngasih citasi kayak gitu. Gitu sih intinya citasi itu sebenarnya. Pun juga untuk menghindari plagiarisme kayak gitu. Oke Jadi Kak, ditulis makasih. dua-duanya. Oke, siap. Ada Siap. lagi?
Oke, yang bertahan di Jamboardnya cuma 2 orang ya? Oke, udah jam 9. Ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Mungkin ada yang mau konsultasi terkait lombanya juga boleh loh. Mungkin udah ada yang mau tahap presentasi, kayak apa yang perlu dilakukan, terus mungkin mau share apapun deh terkait esai juga boleh. Kak mau nanya. Oke, monggo. Kan kita udah sering buat esai nih. Kendala apa sih yang sering kakak alami dan gimana cara ngatasinya? Kayak itu kan problem semua orang pasti bakal sama gitu kan. Oh, jelas. Iya, oke. Oke. Interesting ya. Apa ya? Mungkin lebih ke ini. Oke, mungkin aku mau cerita gitu ya, lebih ke curhat gitu, gimana selama aku ngesai kayak gitu. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya lebih ke ide, jelas ya, ide kayak gitu. Ada tuh pada masa-masanya tuh kayak stuck banget, kayak nggak tahu mau ngapain, kayak bingung idenya apa, kayak gitu. Itu sih yang pertama. Kedua adalah gini, saat-saat ketika bentrok sama akademik kayak gitu, sama tugas kuliah. Nah, itu juga, itu mesti yang paling diutamakan akademik dulu kan. Kita ya tahu kan kalau lomba-lomba itu sebenarnya additional, yang paling penting itu tetap di pendidikan, tetap di akademik. Yang paling sulit sebenarnya bentar, aku tuh tipe orang yang kan, kayak ngebuat sesuatu tuh, well managed gitu, kayak tahu kayak buat kerangka-kerangkanya dulu, kemudian, apa yang aku mau bahas. Jadi sebelum aku nulis tuh aku harus tetap udah ada bahannya gitu, udah ada brief, udah ada alur apa yang akan aku tulis. Nah, yang paling bakalan buat aku tidak berkembang, tidak yang membuat aku bakal tidak kayak lanjut gitu, nggak berprogres itu ada ketika aku nggak punya ide. Nah, itu sih. Jadi emang bener ide tuh matters gitu. Ide ini bener-bener kalau semua aku udah punya ide, aku tahu nih gimana cara ngembanginnya, apa yang akan aku bahas, kayak gitu. Lebih ke itu sih sebenarnya terkait ide. Sama di ini, mungkin presentasi, mungkin ada agak nyerempet ya ke presentasi. Ke presentasi itu, aku mengakui kalau aku sebenarnya nggak terlalu bagus di public speaking. Terutama aku seringnya tuh ngomongnya cepet-cepet gitu. Mungkin teman-teman udah notice gitu kan. Nah, jadi, itu juga salah satu hal yang ngebuat aku tuh praktis gitu, kayak selalu pengen belajar kayak, apa ya, kayak latihan-latihan gitu loh, latihan. Mungkin kalau sama tim ya aku minta latihan kayak gitu. H-1 jam jam sebelum presentasi aku latihan gitu. Mungkin latihan kayak 3 kali, banyaklah sering kali latihan gitu, biar selain waktunya biar sesuai, juga biar enak aja, apakah, apa yang aku sampaikan tuh enak didengar, apakah mudah difahami, kayak gitu. Terus, ya itu sih kalau kendala aku selama esai. Karena aku udah hampir berapa ya, sejak 2019 sampai 2021 kayaknya aku terakhir nulis esai, sekarang aku ya belum. Sekarang lebih ke nulis-nulis esai, kayak esai motivation letter gitu sih. Jadi ya udah jarang nulis esai ilmiah. Kalau tahun-tahun ini ya, 2022 di Januari ini, lebih ke nulis motivation letter karena aku kan udah semester 8 ya teman-teman. Oh ya sama nulis apa, nulis tugas akhir kayak gitu, nulis skripsi. Eee, ya itu sih, lebih ke itu sebenarnya. Kalau aku udah ada ide, sudah ada brief kayak gitu, sebenarnya enak banget lah nulis, kayak gitu. Apalagi aku tipe orang yang kayak ketika udah nulis tuh bisa lama banget, gitu. Terus apa ya, mau cerita juga. Sebenarnya ini sesi cerita, nggak apa-apa. Cerita kayak, dulu aku kan, aku selalu bilang kalau aku tuh learning by doing dulu, learning by doing. Jadi, tahu gimana essay yang baik, gimana cara
presentasi yang baik, gimana slide yang baik itu juga dari learning by doing. Nah, jadi ada satu waktu nih di mana aku tuh stuck banget. Kayak tahun 2020 awal, Januari sampai Maret sampai April, itu aku beneran nggak tahu. Udah kayak udah submit esai gitu. Tapi emang idenya nggak bagus sih. Kayak ya udah, ya emang nggak bagus. Kayak udah submit beberapa esai, tapi kayak nggak goal, kayak nggak masuk tahap presentasi kayak gitu. Nah, di situ kayak wah ini sepertinya ada yang salah nih. Kayak sepertinya idenya tuh yang ku bawa ini nggak inovatif kayak gitu. Kayak jadi aku main aman, main ke ide aplikasi. Oke, sometimes ide aplikasi itu sekarang lagi hype ya. Tapi ada juga yang kayak ide aplikasinya tuh udah sangat-sangat apa ya, udah sangat-sangat awam, udah sangat-sangat menurut aku kuno gitu sih. Kalau emang bener-bener idenya tuh kayak lebih ke memaksakan suatu sistem dengan ngebuat aplikasi itu. Jadi aku sampaikan sih kalau kalau teman-teman buat ide aplikasi, make sure kalau ide itu benar-benar butuh diaplikasikan. Maksudnya butuh dibuat aplikasi gitu loh, bukan sesuatu yang emang harusnya kayak nggak perlu loh untuk aplikasi kayak gitu. Karena aplikasi kan juga pakai ponsel kan, pakai kapasitas di HP dan itu kita mengetahui juga kalau nggak semua masyarakat Indonesia itu punya HP. Mayoritas punya, tapi mungkin nggak semua kayak gitu, karena kita juga masyarakatnya kan tidak semua menengah ke atas. Nah, itu pertimbangannya. Terus, itu kayak stuck gitu. Pada akhirnya aku mengetahui kalau, yang paling penting itu aku update berita. Jadi, itu kayaknya awal pertama kali deh aku kayak selalu update berita kayak gitu. Juga selalu ikut diskusi-diskusi dengan teman-teman mungkin di grup atau di apa gitu. Soalnya dulu tuh aku punya ide terkait deteksi batuk itu juga dari ada yang nyeloteh nyeloteh di grup gitu. Tahu nggak kalau sama batuk COVID sama batuk itu tuh beda loh, nah gitu. Kayak, oh iya, nah aku kayak mulai apa ya, tertarik gitu loh, kayak penasaran gitu, bener nggak sih kayak gitu, apa sih bedanya batuk COVID sama batuk biasa gitu, apa parameternya batuk COVID, kayak gitu-gitu. Jadi itu sih yang buat aku kayak di tahun 2020 di bulan Mei kalau nggak salah itu aku mulai nih nulis lagi kayak gitu sampai akhir tahun. Nah, awal tahun 2021 juga sama kayak stuck juga. Lebih ke karena aku males sih, lebih ke mau rehat. Lebih ke mau rehat gitu, terus udah nggak nulis, terus sampai di tahun 2000 di bulan April aku nulis tentang masker biodegradable kayak gitu. Gitu sih jatuhnya. Sebenarnya esai yang aku buat tuh kayak lebih pengembangan teman-teman. Jadi kayak apa yang aku udah buat, apa yang udah aku buat itu bisa aku kembangkan juga sebenarnya. Terus aku parafrase lagi. Nah, kan teman-teman mungkin ada yang kayak nggak apa ya? Ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang apa sih bukan tabu. Kayak kita semua udah bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia umum lagi kalau kalau banyak tuh ide-ide itu yang kayak sama-sama terus. Nah, I'm I'm a part of it. Jadi tuh aku bagian itu juga. Tapi yang paling aku make sure itu aku nggak bakalan submit esai sama plug kayak gitu, nggak bakal. Aku akan ngebuat pengembangannya. Aku akan ngeparafrase. Aku akan kayak ide-ide yang aku buat tuh akan ku ubah lagi gitu loh terkait desainnya, terkait tulisannya, terkait banyak hal. Jadi nggak bakalan kena plagiarism kayak gitu. Gitu sih. Panjang ya ceritanya. Makasih banyak, Kak. Oke, siap. Pengalamannya bisa jadi referensi nih. Siap. Aku udah banyak oh, aku tuh udah banyak ini sih, ikut lomba-lomba gitu dan oke, mungkin ini juga salah satu tips juga tuh teman-teman. Eee, mulai dulu dari event-event yang kecil, kayak gitu. Teman-teman silahkan untuk memupuk confidence-nya teman-teman gitu. Dulu aku juga ikutnya yang skala-skala kecil gitu, skala yang diadain oleh kelompok studi aku yang walaupun emang event-nya nasional, ya walaupun juga banyak sekali pesertanya, tapi menurut aku ketika kita ikut di lomba-lomba kecil dan
dan pada akhirnya kita itu menang, itu bakal ada kepercayaan diri kita gitu loh, bakal meningkatin kepercayaan diri kita dan kita bakalan kayak siap juga untuk ikut-ikut event yang diajang kayak sama diadain oleh kampus-kampus besar kayak gitu. Jadi jangan teman-teman juga main di terkait peluang juga sih kayak gitu. Jangan kayak oke, aku tidak ngomongin kalau teman-teman tidak boleh idealis, tapi ya teman-teman tahu gitu kayak mungkin untuk first step-nya silakan teman-teman untuk kayak cari-cari dulu yang peluangnya gede kayak gitu. Mungkin event-event yang teman rasa tuh teman-teman tuh bakalan menang gitu. Aku sering kayak gitu. Aku bisa kayak, oh ini kayaknya tuh bisalah menang. Bisalah menang kayak gitu. Melihat kayak, oh oke, dari temanya aja pertama, temanya. Kemudian dari kampusnya. Oke, aku tidak mengunderestimate kampus ya, tapi teman-teman pasti tahu kayak gitu, mana yang event-event yang sekarang itu kayak banyak peminatnya gitu. Dilihat dari followers ininya, followers OA-nya kayak gitu. Itu bakalan jadi parameter juga dan itu bisa jadi teman-teman tuh kayak memupuk jiwa confidence-nya teman-teman di awal dan setelah itu ya udah kalau semua udah kayak banyak pengalaman kan teman-teman udah ini kan semakin pede gitu kan kalau ikut di kompetisi yang skala besar mungkin PKM ataupun ikut conference luar negeri ataupun di event-event yang lain gitu. Gitu sih. Jadi bahas kompetisi ya. Ada yang ditanyain nggak teman-teman? Oke, oh ini ada yang ngebuat ini sasarannya, volunteernya, metodenya. Oke, Kak, Kak, aku mau tanya, Kak. bentar ini soalnya serak banget. Kak, aku izin bertanya. Oke, Jadi, monggo. kan kadang kan juri itu penilaiannya maksudnya pribadinya beda-beda ya, Kak. Cuma Yes. kayak yang menurut Kak Izul, apa sih yang menurut juri itu kayak, wah ini nih kayaknya pertama tuh harus dilihatnya ini, kemudian selanjutnya dan itu tuh jadi poin bagian dari esainya itu maksudnya poinnya itu besar gitu, Kak. Maksudnya kayak benar-benar krusial banget dan kita harus benar-benar perhatiin banget kalau misalnya yang kita buat esainya itu bener-bener gitu, biar kan tadi Kak Izul juga sempat singgung ya, sampai beberapa bulan mungkin nggak goal-goal, nggak sampai tahap presentasi gitu kan. Nah itu tuh kadang aku struggle juga sih Kak, kayak misalnya, ini yang salah apa ya gitu, kayak kadang suka nggak nemuin juga, ini kenapa ya, kenapa nggak sampai ke tahap itu juga gitu, kenapa tahapnya cuma kayak sampai sini-sini juga gitu. Jadi, menurut aku kayak pertanyaannya, apa sih, bagian yang menurut juri tuh kayak poin besar banget dan, eee, gimana kita taunya gitu, Kak, kalau misalnya salah kita tuh di sini loh, kenapa kamu nggak masuk ke tahap ini karena esai aku masih ada beberapa salah yang di sini gitu. Jadi kadang aku nggak tahu salahnya di mana gitu, Kak. Paham nggak ya, Kak, sama Oke, pertanyaannya, Kak? aku paham. Iya. Oke, Terima kasih, Kak. siap. Jadi teman-teman ini nggak kayak ketika ngebaca panduannya tuh ada semacam persentase terkait penilaian juri. Ini lebih ke untuk tahap ini ya, tahap lebih ke tahap berkasnya gitu. Jadi tuh ada kayak kalau yang setahu aku yang paling krusial itu terkait ide, terkait argumentasi sama ya terkait idenya sih sebenarnya yang paling penting tuh. Alih-alih esai itu kan emang diuji untuk penulisannya, tapi tuh sometimes penulisan tuh kayak nggak gede gitu loh poinnya, 10% doang atau enggak maksimal 20% gitu. Kalau semua ide ataupun argumentasi itu bisa sampai 30-40 kayak gitu. Nah, tapi kan kalau semua kita nggak bisa membawakan ide, tidak bisa mendeliver sebuah ide yang bagus, sebuah ide yang inovatif yang bagus dengan bahasa yang dengan baik, itu kan juga sama aja gitu, nggak bakal nyampe juga argumentasinya. Jadi yang paling penting itu argumentasinya. Maksudnya lebih ke idenya gitu sih, idenya itu apakah inovatif, apakah idenya itu tuh, intinya lebih ke ide sih yang paling aku pahami idenya. Dan dari idenya tuh bisa kayak dipahami dan baik gitu loh, bisa dinalar. Oh ini bisa menyelesaikan masalah ini, masalah itu, kayak gitu. Mungkin problemmu itu, aku nggak tahu ya gimana esaimu, tapi menurut aku ini permasalahan banyak orang. Itu adalah ini juga masalahku di awal dulu. Ideku tuh tidak inovatif. Ideku tuh ide yang mainstream dan sepertinya tuh memang bukan masalah yang oke, dia tuh ngejawab masalah-masalah minor.
nggak ngejawab masalah-masalah yang krusial di masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu seingatku dulu, apa ya, karena emang ide aplikasi sih. Ide aplikasi itu emang aku emang udah ragu dari awal dan emang nggak bagus. Kemudian apalagi ya, bentar. Terus. Selain itu, kok bingung, ngeblank ya aku. Ya itu sih, menurut aku lebih ke ide inovatif karena aku agak pede nih dengan tulisan aku gitu. Aku yakin aku bisa mendeliver dengan baik tulisan aku, tapi emang kalau semua idenya nggak bagus ya percuma aja kan, kayak gitu. Jadi ya itu, lebih ke inovatifnya. Mungkin idenya aku tuh emang tidak semua orang rasakan gitu loh, bukan mengatasi problem yang semua orang tuh rasakan, yang semua orang hadapi, kayak gitu. Kemudian idenya tidak inovatif dan mungkin ada part-part di mana tuh ideku tuh kayak tidak, apa ya, tidak runtut, kayak mungkin aku kayaknya belum ada tahap implementasi, tahap SWOT gitu-gitu sih, setahu aku dulu, gitu. Mungkin coba kalau kamu refleksikan lagi terkait idemu. Sebenarnya paling penting emang di ide sih, lebih ke ide sama argumentasi. Makanya penting untuk membuat kerangka, untuk ngebuat mungkin brainstorming, kayak gitu-gitu. Oh, oke, Kak. Berarti, tadi kan sempat ini ya, Kak, kayak ngedeliver gitu. Nah, berarti, yang aku, tangkap sih kalau misalnya, esai kita nggak dapat ngedeliver, maksudnya nggak tersampaikan oleh juri itu berarti ada banyak pertanyaan dari setelah juri itu baca esai kita gitu ya, Kak? Bener, itu bener. Iya, Kak. Oh, ya, oke oke, Kak. Nah, terus juga, pas lagi part bahas, kayak pendahuluan, pembahasan, penutup gitu kayaknya pas aku lagi di luar deh, Kak. Jadi, aku kurang denger dan sekarang aku jadi kayak bingung juga sih, Kak. Nah, kalau misalnya kayak pendahuluan itu, eee, apa, kata kunci maksudnya kayak hal yang harus kita lakuin itu kenapa sih, latar belakang dari, aku buat maksudnya dari judulnya itu atau gimana, Kak? Maksudnya kayak poin-poin besarnya aja, Kak, karena sampai sekarang aku masih bingung sebenarnya. Oke, di pendahuluan ya, pendahuluan tuh sebenarnya oke, aku bisa bilang kalau yang paling krusial di S1 itu pendahuluan, karena itu adalah part pertama kayak gitu. Part pertama dari sebuah esai dan itu bisa menentukan apakah judul itu tertarik atau enggak, terutama terkait masalah yang kamu angkat gitu. Jadi, it's important ya itu, makanya buat pendahuluan yang bagus, yang runtut, kayak gitu. Pendahuluan kan aku pernah bilang kalau terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, sama spoiler, ataupun tesis, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk tujuan sama manfaat tuh nggak harus secara spesifik, secara eksplisit disampaikan, tapi mungkin bakalan secara implisit, kayak gitu. Nah, lebih ke latar belakang gitu. Coba sama ini. Jadi, di pendahuluan itu yang paling penting adalah teman-teman menyampaikan problemnya. Apa sih problem yang ingin teman-teman selesaikan, terus sama apa spoiler ataupun apa ya, gambaran, lebih ke kayak teman-teman ngasih gambaran dikit aja terkait ide yang teman-teman gagas di akhir, di paragraf terakhir, kayak gitu. Yang paling penting sih itu, teman-teman menggugah, penasarannya dewan juri dengan latar belakang yang bagus, dengan memberikan permasalahan yang bagus, ditunjang dengan fakta-fakta. Karena aku pernah bilang kalau di pendahuluan itu, enggak maksimal, minimal setiap satu paragraf itu ada satu citasi, ada satu data yang disampaikan. Jadi itu, mengindikasikan kalau apa yang teman-teman sampaikan di latar belakang itu adalah sesuatu yang fakta. Jadi bukan yang teman-teman, apa ya, mungkin teman-teman tuh, bukan yang teman-teman rekayasa atau bukan yang sesuatu yang kayak teman-teman asumsikan, kayak gitu. Mungkin ini, problem yang mungkin udah sesuatu yang, apa ya, bukan rahasia umum, kayak kita tahu bersamalah gitu. Tapi ketika teman-teman ngasih suatu sitasi, suatu data kayak gitu di essay teman-teman itu bakalan jadi suatu yang lebih kayak gitu, karena teman-teman itu ada effort untuk, ngasih data di pendahuluan. Penting sih ngasih beberapa data kayak gitu, angka-angka di pendahuluan gitu, karena itu kayak, "Oh, ternyata seperti ini loh," kayak meningkatkan, apa ya, meningkatkan awareness juga sih, kayak,
oh ternyata separah ini loh problemnya, separah ini loh tingkat kemiskinan bla 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 mungkin kayak tingkat baca di Indonesia. Kayak ketika ngomongin kayak let's say ngomongin tingkat baca di Indonesia itu rendah dibandingkan tingkat baca di Indonesia itu peringkat bla 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 bla. Itu bakalan lebih lebih powerful yang terakhir kan dengan ngasih data kayak ranking, ngasih data persentase kayak gitu. Alih-alih ngomongin sesuatu yang subjektif kayak rendah, tinggi, cantik, bagus gitu kan sesuatu yang subjektif dan nah itu sih paling penting kayak itu. Lebih ke teman-teman mendeliver problemnya, ngasih fakta-fakta kayak gitu. Oke, Kak. Berarti ibaratnya kalau misalnya di pendahuluan kayak kita ngemancing dulu gitu ya, karena habis itu pas di permasalahannya baru kita bahas masalah yang kita angkat gitu ya, Kak. Yes, bener banget sih. Lebih ke mancing gitu, mancing. Ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ijul. Siap, Terima kasih banyak ya, Kak. siap. Oke, lagi nih. Mau nanya, esai kita tuh bakalan dikomentarin sama kakak ya? Iya, jadi ntar aku buat review teman-teman. Entah itu, ntar aku bakal kirim ke email teman-teman masing-masing gitu. Dan aku akan tanyain apakah teman-teman bersedia untuk ditampilkan reviewnya, gitu sih. Makanya aku kan sempat nampilin juga reviewnya beberapa orang. Review aku dari saya beberapa orang dan emang udah aku tanyain gitu apakah bersedia untuk disampaikan reviewnya kayak gitu dan mereka bersedia dan makanya aku sampaikan kalau semoga bersedia nggak apa-apa. Iya kayak gitu. Jadi bakalan aku komentarin sih lebih ke gimana cara deliver di pendahuluannya, apakah ini cukup runtut, apakah ada yang perlu dibahas lagi gitu. Pun aku juga sering kayak gitu loh, minta review kayak gitu. Minta review ke teman aku. Makanya it's important to minta review. Ada yang tanya lagi? Udah setengah 10 aja nih. Aku kira bakalan jam 9 aja. Kita sampai jam 10 juga. Oke, siap. Oke, aku tunggu sampai 21. Oke, mungkin aku hitung mundur aja ya. Dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah nggak ada yang tanya ya teman-teman? Ataukah ada yang nanya lagi? Last chance deh. Oke, nggak ada. Oke, jadi terima kasih teman-teman udah join kelas pada malam hari ini yang walaupun ya nggak banyak hal yang disampaikan ya lebih ke kayak konsultasi, diskusi ataupun curhat terkait pengalaman di esai gitu. Aku sangat open gitu kalau teman-teman mau bercerita kayak gitu. Oke, siap. Mau bercerita gitu apapun, mungkin lewat PC ataupun lewat apapun. Karena kayaknya aku suka deh sharing kayak gitu. Lebih ke apa ya? Cerita curhat gitu sih. Aku suka. Main brainstorming lagi. Oke, mungkin next week ya. Coba kita kayak tentuin ya gitu apa yang mau dibahas dan bukan apa ya? Bukan yang ngeladrah gitu, bukan ngomongin yang ngeladrah. Mungkin aku bakal nyari topik deh. Biar ada apa sih kayak biar nggak ngawur apa ya? Biar nggak kayak hari ini gitu sesinya. Hari ini kan kayak nggak ada briefnya gitu kan, lebih ke konsultasi kayak siapa yang nanya, siapa yang mau diskusi gitu. Nah, mungkin coba deh aku akan buat lagi terkait brainstorming. Mungkin teman-teman ada yang mungkin nanti kayak ada sesi gitu ya, sesi terkait diskusi brainstorming-nya gitu. Nanti ada brainstorming, kemudian ada brainstorming kayak gitu. Mana yang ini seperti apa gitu. Ntar aku bakalan keep silent. Aku bakal silent, teman-teman silakan untuk berdiskusi. Harapannya sih banyak orang ya, kayak cuma 7 orang kan tidak seru ya teman-teman. Ya, semoga dah di next pertemuan bakalan banyak orang yang join gitu. Oke, terima kasih telah join pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kayak gitu dan
aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Happy weekend. Ya, happy weekend. Malam Kak Ijul. Waalaikumsalam. Kak Ijul, Makasih terima banyak, kasih Kak. Kak Ijul. Ya.